Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Bir Wasilah wal Adab yang ada dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahullah. Kita di hari ini masuk di bab ke-7, alhamdulillah, dari kitab Al-Bir Wasilah, yaitu bab larangan dari at-tahasud, saling hasad, wat tabagud, saling membenci, wat tadabur, saling menjauhi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babun nahyi anit tahasudi wat tabagudi wat tadaburi. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, bab larangan, dan larangan itu litahrim pada asalnya, bermakna pengharaman, itu asal. Kaidah usulnya begitu. Al-aslu fin nawahi at-tahrim. Asal dalam larangan adalah pengharaman. Tidak akan bermakna makruh kecuali ada dalil yang memalingkannya. Kata beliau, bab larangan dari tahasud, dari saling hasad, wat tabagud, dari saling membenci, wat tadabur, dan saling menjauhi. Di bab ini beliau akan bawakan satu hadits pokok dan beberapa hadits pendukung. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibnu Yahya, yaitu At-Tamimi An-Naisaburi, beliau digelari dengan Al-Imam. Qala berkata, qara'tu ala Malik, saya membaca kepada Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah sekaligus Imam Madhab Malikiyah. Qala, beliau berkata, an Ibn Syihab, dari Ibn Syihab, qala an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik, dari pelayan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di Madinah. Adapun di Makkah, pelayannya Nabi adalah Abdullah ibn Mas'ud, yang masuk Islam juga anak muda yang pertama masuk Islam. Belum masuk Islam masih 6 orang dari orang yang masuk Islam. Sehingga karena keutamaan masuk Islam dari awal, beliau mendengarkan Quran dari Nabi secara langsung. Bahkan beliau dengar langsung lebih dari 70 surat dari 114 surat. Dan Nabi juga katakan, siapa yang mau baca Quran sebagaimana turunnya, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud juga sendiri beliau kabarkan, karena seringnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu ayat yang turun di Quran pasti beliau tahu di mana diturunkan, Nabi sedang apa yang terjadi, itu ayat diturunkan. Makanya beliau sering menukil asbabun nuzul, sebab turunnya ayat.
sebab turunnya ayat. Kenapa? Ini sebabnya karena belum pelayan Nabi dari masuk Islam. Dari masuk Islam, dia belum menjadi pelayannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anas bin Malik ini pelayannya Nabi, tapi waktu Nabi berhijrah ke Madinah. Karena waktu Nabi datang ke Madinah, ibunya Anas membawa Anas ke Nabi dan mengatakan ini Anas adalah anak yang cerdas, jadikanlah dia sebagai pelayan. Maka Anas melayani Nabi saat mukim dan safar. Saat mukim dan safar selama 10 tahun. Selama 10 tahun di Madinah. Makanya penukilan Anas dalam rumah diterima sebagaimana juga di luar rumah diterima. Ini dalam bab periwayatan hadis. Qala beliau berkata, Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membelakangi, menjauhi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis ini adalah merupakan landasan pokok dan mendasar di dalam transaksi sesama muslim, di dalam bermuamalah, bergaul antara kita sesama muslim. Dan hadis ini adalah hadis yang di dalam bab adab dengan sesama tidak pernah luput dari penyebutan para ulama. Oleh karena itu sangat banyak yang meriwayatkan hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan hadis ini di kitab Al-Adabul Mufrad. Adab yang disendirikan itu di banyak tempat. Banyak tempat beliau ulang. Di Sahih Bukhari beliau ulang 2 kali. Di nomor 7065, di nomor juga 7076, 2 kali di Sahih Bukhari. Di Adabul Mufrad ada beliau sebutkan di nomor hadis 398. Imam Muslim jangan ditanya. Imam Muslim sendiri beliau menyebutkan di lebih banyak, apalagi di sini beliau akan membawakan banyak hadis yang semisal dan beda, ada sedikit perbedaan dari sanadnya. Belum lagi imam yang lain. Imam Abu Dawud menyebutkan di bab Al-Adab. Imam Tirmidzi juga menyebutkan di bab Al-Bir Wasilah. Imam Ahmad menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Itu di beberapa tempat. Dan demikian pula kalau kita melihat ulama setelah mereka, seperti misalnya Al-Imam Abdul Razzaq
menyebutkan dalam Musannafnya, Ibnu Hibban menyebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, Abu Nuaim menyebutkan di Hilyah, Abu Ya'la menyebutkan dalam Musnad Abu Ya'la, Al-Baihaqi. Pokoknya ini hadis itu tidak pernah luput kalau dalam bab adab. Adab dengan sesama muslim. Iya, kan ini hadis dasar dan pokok bahwa kita di dalam hidup sesama mukmin, sesama muslim, ya, tidak boleh yang namanya saling membenci, ya, saling hasad, saling membelakangi, dan kita wajib at-ta'ahi, wajib kita saling bersaudara. Karena di penutup hadis Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa? Karena kita mukmin dengan mukmin yang lain tentunya bersaudara. Saudara karena Islam, yang mana itu lebih kuat daripada karena nasab. Lebih kuat karena Islam daripada karena nasab. Ketika seorang menjadi muslim, maka dia saudara kita. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, memperbaiki keadaannya, bertobat, kemudian dia mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka mereka pakai fa. Ini namanya litakib. Langsung, kalau mereka bertobat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, langsung menjadi saudara kalian dalam agama. Langsung. Iya. Menjadi saudara kita dalam agama. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tentunya ayat yang kita semua mungkin pahami dan sering dengar, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Ibu mereka beda, tapi agama mereka sama, sehingga bersaudara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadits yang lain katakan, al mukmin lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Namanya bangunan itu tidak bisa dipisah-pisah. Kapan masing-masing dipisah, maka tak akan kuat. Ini namanya bimbang tamtsil, supaya kita paham bagaimana kedudukan kita itu dengan mukmin yang lain. Seperti bangunan. Coba ini bangunan kita pisah-pisah, atapnya pisah, pondasinya pisah, tiangnya pisah. Apakah akan kokoh? Apakah akan kuat? Tidak mungkin. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain, dia bersaudara, saling mendukung. Dan Nabi SAW waktu menyebutkan hadis itu belum menyilang antara jari jemarinya. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Itulah mukmin. Idza ishtaka minha 'adwun tada'a sairul jasad. Ya, apabila satu di antara mereka, ya, yang sakit, maka seluruhnya akan merasakan yang namanya sakit. Seluruhnya akan merasakan yang sakit. Seperti kita ada infeksi di kaki, badan panas. Begitulah mukmin perumpamaannya. Begitulah mukmin. Sehingga karena mukmin itu adalah bersaudara, karena mukmin itu bersaudara, maka tidak ada yang namanya saling hasad. Karena apa yang dimiliki oleh saudara kita itu adalah merupakan hal yang membahagiakan untuk saudaranya yang lain. Karena orang yang beriman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Kalau dia suka untuk dirinya itu, maka pasti dia suka itu untuk saudaranya. Maka tidak ada saling hasad, tidak ada saling dengki, tidak ada iri, ya, tidak ada iri. Boleh cemburu, boleh menginginkan, ya, sesuatu seperti saudara kita, tapi dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan iri dengki, ya, yang mendatangkan yang namanya menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita. Ini tidak dibolehkan. Iya, ini jelas hadis ini menunjukkan itu tadi, haramnya saling benci, haramnya saling hasad, haramnya saling membelakangi, dan wajibnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan di hadis ini ada ucapan Nabi di ujung, karena kita ini bersaudara, haram kita saling hasad, haram kita saling benci, haram kita saling menjauhi. Dan kata para ulama, tentunya namanya manusia pasti ada rasa sakit hati dengan tingkah laku dan perbuatan orang lain, kan itu adalah ujian. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala hilangkan hasad dalam hati kita, tidak mungkin itu nanti di surga. Di surga baru tidak ada hasad. Ya, di surga baru tidak ada yang namanya saling benci, karena telah dihilangkan oleh Allah. Adapun di dunia ini pasti ada. Maka kita dimubahkan, dimaafkan selama kurang dari 3 hari. Di ujung hadis, wala yahillu li muslimin ay yahjura aqahu fawqa thalath. Tidak halal bagi muslim untuk menghajar, menjauhi saudaranya di atas 3 hari. Kenapa? Inilah tertingginya biasanya kemarahan orang kalau terkait dengan masalah pribadi, dendam jiwa. Bukan masalah agama. Kalau masalah agama boleh sampai dia berubah. Ini yang diinginkan adalah masalah dunia. Masalah dunia kita dihalalkan 3 hari ke bawah. Kalau memang harus kita membencinya, tidak menyukainya, 3 hari ke bawah. Tidak halal kalau lebih dari 3 hari. Itu sudah cukup untuk, ya, menunaikan hajat nafsiyah, ya, kebencian dalam diri. Tapi lebih dari itu tidak halal, tidak dihalalkan. Ini dipahami dari ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak halal di atas 3 hari. Pemahaman kebalikannya berarti kalau di bawah 3 hari masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Iya. Dan ini sekali lagi dikatakan oleh para ulama rahimahumullah, ya, adalah masalah perkara dunia. Adalah masalah perkara dunia. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, qala al-ulama tahrumul hijrah bainal muslimina akthar min 3 layal bin nas wa tubahu bi thalath wa tubahu fi thalath bil mafhum. Iya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, berkata para ulama, haram menghajar, haram sifat perilaku hajar, menjauhi di tengah kaum muslimin lebih dari 3 hari berdasarkan nas hadis ini, dan boleh selama dalam kurun waktu 3 hari berdasarkan pemahaman. Setelah itu Imam Nawawi menjelaskan kenapa dimaafkan
dalam 3 hari. Kata beliau, wa inna ma ufiya anu fi dzalik li'anna al-adami majbulun 'alal ghadab. Iya. Tiada lain dimaafkan hal tersebut karena keturunan Adam memang di majbul. Tabiat dasar mereka adalah memang bisa muncul yang namanya rasa marah, benci, itu asal. Fasumiha bidzalikal qadar, maka dimaafkan kadar 3 hari. Dari sini juga bisa kita lihat orang itu biasanya kalau marah terkait dengan perkara dunia, itu paling tinggi marahnya itu 3 hari. Kalau sudah lewat dari 3 hari itu sudah bukan lagi karena marahnya, karena sudah tidak enak. Itu sudah main perasaan. Kalau lebih dari 3 hari, itu sudah katanya tidak enak sama orang, tidak ini. Itu karena orang lain. Adapun karena hajat dirinya, itu 3 hari. Itu 3 hari, makanya dimaafkan. Setelah 3 hari, maka akan turun kemarahannya. Akan turun kemarahannya. Iya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan dirinci oleh Al-Imam Al-Qurtubi, hitungannya itu jam. Beliau katakan, Al-Mu'tabar 3 layal, hatta law bada bil hajrah, fi atna'in nahar, ya, ulgil ba'd, wa tu'tabar lailah dalikal yaum wa yanqadil abdin qida'il lailah thalithah. Beliau berkata yang dianggap 3 malam. 3 hari itu yang dilihat dari malam. Karena hari akan putus dengan malam. Karena kapan sebentar misalnya terbit terbenam matahari, selesai hari sebelumnya, masuk hari setelahnya. Jadi yang menjadi patokan malamnya. Patokan malamnya. Kalau ada orang memulai menghajar saudaranya pada siang, maka tidak terhitung itu sisa harinya. Iya, tidak terhitung. Tidak harus dia mulai dari hitung siang. Karena itu dianggap sudah sehari. Mulai tengah hari, siang, itu sudah dianggap sehari. Iya, sudah dianggap sehari. Sisanya itu sudah dimasukkan. Maka nanti dia dihalalkan itu sampai malam ketiga. Jadi malam ini, ya, malam ini, malam besok, malam lagi, besoknya sudah dianggap 3 hari. Yang dihitung kata Imam Qurtubi malam. Yang dihitung oleh beliau adalah jam malam, bukan jam mulainya. Bukan jam mulainya. Maka ini kenapa dibahas ini? Karena ini adalah bentuk yang halal. Kapan lebih dari itu adalah sudah haram. Sudah diharamkan. Ini yang harus kita pahami. Tapi perlu kita ingat ini dalam perkara dunia. Ini yang diinginkan adalah dalam perkara dunia. Adapun di dalam masalah agama, maka tentunya halal dan boleh walaupun di dalam hal itu melebihi 3 hari. Mereka berdalil dengan apa yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pernah menjauhi istrinya selama sebulan, bukan 3 hari. Pernah juga beliau sebagaimana di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau pernah menghajar sahabat yang tidak ikut waktu perang Tabuk itu 50 hari. 50 hari sampai turun Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat dari mereka.
Ini dibolehkan kalau dalam masalah agama. Boleh kita menghajar ahli bid'ah sampai dia tobat dari bid'ahnya. Dibolehkan. Iya. Diperbolehkan. Boleh kita menghajar orang yang tidak semanhaj. Itu tidak ada dibilang berdalil dengan 3 hari. Iya, dari orang yang menyelisih jalan al-haq, boleh kita untuk menghajarnya, untuk menjauhinya, selama dia bermanhaj seperti itu, yang menyelisih kebenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, dan kisah yang disebutkan tadi adalah kisahnya misalnya Ka'ab ibnu Malik, Ka'ab ibnu Malik yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajaknya berbicara, dan Ka'ab ibnu Malik menghitung jumlah hari yang Nabi tidak pernah menegurnya. Bahkan Nabi tidak pernah melihatnya saat dia datang salam. Dia perhatikan apakah Nabi bergerak mulutnya menjawab salam, bibirnya menjawab salamnya. Nabi tidak menggerakkan bibirnya sama sekali. Nabi tidak menggerakkan bibirnya sama sekali. Itu berlaku dinukil oleh Ka'ab ibnu Malik 50 malam. Karena tadi yang dihitung adalah malam. Iya, yang dihitung adalah malamnya. Sampai turun Al-Quran. Iya, turun Al-Quran. Memaafkan mereka. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berbicara dengannya. Ini menunjukkan bahwa kapan orang bertobat dari kesalahannya, dia memperbaiki dirinya dari dalam masalah agama, maka dia langsung menjadi kembali seperti sebelumnya di tengah kita. Di tengah kita. Ini yang disebutkan berdasarkan hadis ini, dan para ulama menguraikan satu persatu ini dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. La tabaghadu, la tahasadu, la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana, wa la yahillu li muslimin ay yahjuru akahu fauqa salat. Ya, dan semuanya tentunya alhamdulillah hadis ini adalah hadis yang dimaklumi maknanya sangat jelas. Ya, maknanya sangat jelas dari kandungannya yang tentunya tidak dibutuhkan untuk menjelaskannya lebih jauh. Dan kita tentunya hanya saja butuh memahami satu hal, bahwa di sana ada hasad yang dimubahkan. Terkait dengan lafaz la tahasadu, ada hasad yang dimubahkan, itulah yang dikecualikan berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali pada 2. Berarti hasad asalnya tidak boleh. Tapi 2 ini boleh. 2 ini dibolehkan. Apa itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rajulun atahu Allahul Quran, fahuwa yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ini yang pertama. Boleh kita hasad. Dalam artian kata para ulama, hasad yang terpuji, yang disebut dengan ghibthah, cemburu. Iya, cemburu kepadanya, yaitu kepada seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Quran. Kemudian dia beribadah kepada Allah dengan Quran yang dia punya itu. Dia beribadah kepada Allah di malam dan siang. Malam dia berdiri membacanya untuk sholat. Siang dia membacanya dengan tadabbur, murojaah, mengulang-ulang hafalannya. Ini boleh kita cemburu padanya. Tapi ingat, tanpa menginginkan nikmat itu hilang darinya. Kalau itu sudah sampai ke tercela. Kita cuma ingin seperti dia penghafal Quran. Kita cemburu dengan dia yang kegiatannya, kesehariannya adalah Quran. Hafal, murojaah, berdiri sholat, membacanya. Ini yang kita cemburu padanya, dimaafkan.
Ini yang pertama yang dikecualikan. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan bahwa yunfikuhu ana al-laili wa ana in-nahar. Seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta. Kemudian dia menginfakkannya di malam dan siang. Ini boleh kita hasad kepadanya. Boleh kita menginginkan seperti dia punya. Tanpa menginginkan nikmat itu hilang darinya. Kalau itu jadi tercela, kita cemburu terhadapnya. Dia diberikan harta kelebihan oleh Allah. Boleh kita cemburu kepadanya. Seperti para sahabat yang datang kepada Nabi. Yang mengatakan, dhahaba ahlud dusur. Orang-orang yang memiliki harta telah pergi mendahului kami. Mengeluhkan dan ingin melakukan seperti mereka. Dan ingin mendapatkan pahala seperti mereka. Itu keinginannya. Mereka berkata kepada Nabi, mereka bersedekah. Kami tidak bisa bersedekah. Mereka membebaskan budak, kami tidak bisa membebaskan budak. Mereka bisa berhaji, bisa berumroh, kami tidak bisa berhaji, tidak bisa berumroh. Itu yang mereka keluhkan. Maka apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela mereka dalam kecemburuannya itu? Tidak. Ini menunjukkan itu adalah hal yang boleh. Karena kita dibolehkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dibolehkan. Iya. Allah Subhanahu wa taala memang seperti itu katakan. Iya. Allah memerintahkan kita untuk beristibah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya tidak bisa kita berlomba-lomba kalau tidak melihat yang lain. Tidak melihat orang yang melakukan. Dibolehkan. Fastabiqul khairat kata Allah. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Namanya berlomba-lomba ada orang yang kita lihat. Makanya ketika datang Umar membawa sedekah, ya, dan ini waktu itu musim paceklik, musim susah, dan Nabi waktu itu di saat perang Tabuk. Perang Tabuk ini panas yang sangat, para sahabat juga lagi susah. Maka Nabi SAW menganjurkan mereka untuk bersedekah, untuk memberikan bantuan terhadap sahabat-sahabat yang tidak bisa pergi perang gara-gara keperluan persiapannya tidak ada. Maka Umar berkata, hari ini saya mau kalahkan Abu Bakar. Ini namanya berlomba-lomba. Itu dibolehkan. Hari ini saya mau kalahkan Abu Bakar. Dia bawa ke Nabi hartanya, ditanya oleh Nabi, apa yang kamu sisakan? Dia bilang setengah. Saya sisakan untuk keluarga. Iya. Datang Abu Bakar, bawa juga hartanya kepada Nabi SAW. Apa yang kamu sisakan? Abu Bakar bilang, Allah dan Rasulnya. Tidak ada sedikit pun yang dia sisakan. Pokoknya sisa Allah dan Rasulnya. Sisa keimanan. Tidak ada apapun yang dia sisakan. Langsung waktu itu Umar bilang, mulai hari ini saya tidak mau lagi berkata, saya akan mengalahkan Abu Bakar. Iya. Karena ketinggian keimanan Abu Bakar dan tingginya tawakalnya kepada Allah, dia berikan seluruh hartanya. Dia berikan seluruh hartanya. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Utsman berinfak onta sekaligus bekalnya. Berinfak senjata perang. Yang banyak berinfak juga perang. Ini semua yang bisa kita lihat bagaimana mereka berlomba-lomba, titiknya di situ. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita ingin melakukan seperti orang itu lakukan. Iya, tanpa menginginkan nikmat itu hilang darinya. Itu adalah hasad yang terpuji. Itu adalah hasad yang dimaafkan dan yang dibolehkan. Pada dua itu. Selain dua itu, tidak boleh kita hasad kepadanya. Dilarang. La tahasadu. Jangan saling hasad. Jangan saling hasad. Iya, kita harus mengatakan seperti yang dinasihatkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ketika sahabat yang kaya bisa juga berzikir. Seperti yang diajarkan kepada mereka.
tapi mereka bisa berinfak, dan sahabat yang berkekurangan tidak bisa berinfak. Nabi hanya mengatakan kepadanya sebagai nasihat supaya tidak perlu hasad. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Karena Allah tahu siapa yang cocok untuk kaya, siapa yang tidak cocok. Allah yang tahu itu. Karena seandainya semua orang kaya, pasti semuanya melampaui batas di atas permukaan bumi. Tidak semua orang bisa hikmah dalam kekayaannya. Makanya Allah ingatkan di Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang membagi dalam kehidupan dunia ini kehidupan mereka. Rezeki kita ini dibagi oleh Allah. Bukan dibagi oleh bapak kita. Iya, tidak bisa kita katakan, dulu bapakku pergi patok-patok tanah, bapakku saja layani saya. Bukan karena itu, bukan karena dia sibuk lawan Belanda. Memang rezekinya sudah dibagi oleh Allah. Dia hanya punya sekian tanah, sudah dibagi. Dia hanya punya sekian sawah, sudah dibagi. Allah yang membaginya. Allah yang membaginya. Setelah itu Allah katakan supaya menjadi peringatan kepada kita di ayat yang sama. Setelah Allah jelaskan bahwa rezeki itu Allah yang bagi, siapa yang kaya, siapa yang miskin, Allah katakan di Quran, "Lau basatallahu rizqa li ibadihi la bagaw." Sekiranya Allah melapangkan semua rezeki hamba itu, semua sama, maka mereka akan melampaui batas. Bayangkan lagi, kalau sama semua rezeki kita, satu sidra semua punya alfar. Gimana itu, Pak? Nah, semua ikhwah datang taklim bawa alfarnya sini. Di mana mesti parkir? Semua mau masuk, semua mau parkir. Iya, berlomba-lomba akan melampaui batas. Itu dia. Artinya dengan itu tidak perlu kita hasad. Kita hanya katakan dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu ajaran Nabi kepada sahabat. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah yang membagi-bagi. Allah yang membagi-bagi. Bayangkan kalau biar tukang batu itu kaya, siapa yang bangunkan rumah? Rumah kita. Jadi kita bangun sendiri. Tidak ada yang bangunkan rumah kita kalau semua orang kaya sama. Kita pergi cari tukang. Bisa kita bangun ke rumahku, saya gaji ke 1 juta sehari. Sini ku gaji ke 2 juta. Sama-sama kita kaya. Tidak bisa ini. Iya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki itu sudah ada hikmahnya. Sudah ada hikmahnya. Hasad berarti kita menentang hikmahnya Allah. Kita berarti tidak ridho terhadap yang Allah bagikan kepada kita. Tidak boleh. Makanya kata Nabi, la tahasad. Kita berbahagia ada teman kita yang kaya, alhamdulillah. Tidak perlu hasad. Tidak perlu hasad. Iya. Yang jelas, semua adalah ada baiknya. Lihat ketika Nabi SAW katakan di hadits Abu Hurairah, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Lihat, bayangkan ucapan Nabi. Supaya yang lemah dapat kepada yang kuat. Kata Nabi, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi pada semuanya ada kebaikan. Semuanya ada kebaikan. Ada manfaatnya. Islam membutuhkan seluruhnya. Islam membutuhkan yang kuat. Islam butuh juga yang tidak kuat. Semua dibutuhkan. Bayangkan kalau semuanya ahli perang. Tidak ada yang belajar. Tidak ada yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Karena semuanya perang. Sementara Quran membagi. Harus ada sekelompok yang berperang. Dan harus ada sekelompok yang belajar. Supaya yang kembali perang
bisa diajarkan agama Allah oleh orang-orang yang belajar. Tidak boleh semuanya kita ini menjadi pembisnis. Semuanya mau dijadikan sebagai pembisnis. Tidak bisa. Harus ada yang menjadi ustaz. Ia mengajarkan ini pembisnis. Harus. Tidak boleh tidak. Iya. Tidak boleh tidak. Tidak boleh, tidak ada yang bisa melakukan semuanya. Semuanya ada ahli. Semuanya ada orangnya. Iya. Likulifan rijal. Setiap pekerjaan itu ada orangnya. Ada orang diberikan harta. Iya. Ada orang diberikan kedudukan. Ada orang diberikan kepintaran dalam berucap, bercakap. Ada orang diberikan kekuatan dalam menghafal, ada orang diberikan kekuatan dalam memahami. Maka seorang harus mengenali apapun yang ada dalam dirinya, berupa kelebihan dan kekurangannya. Supaya sekali lagi, tidak hasad terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Supaya tidak saling hasad terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Dan bersatu, itu bersatunya hati, itu nikmat. Tidak saling menjauhi, tidak saling hasad, itu nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di Quran, kalau ini adalah nikmat. Kalau ini adalah nikmat. Iya, kata Allah di Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Kuntum a'da'an. Tatkala dulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Dan antara hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Maka kalian dengan sebab nikmat Allah bersaudara. Jadi bersaudara itu sama-sama duduk. Itu nikmat. Bersama dalam kebaikan, itu nikmat. Yang Allah ingatkan. Yang di ayat yang lain Allah katakan, Allah ingatkan kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menyatukan itu hati, membuat kita bersatu. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Allah ingatkan, Allah yang menyatukan hati mereka. Kita semua bisa datang sini nih, ikhwan, akhwat. Kita bisa datang sama-sama duduk. Itu Allah yang menyatukan. Karena ar-ruh junudun mujannadah. Kata Nabi dalam hadits Muslim, ruh itu seperti pasukan. Dari pasukan tentara-tentara. Kalau saling sama, dia akan bersatu. Kalau berbeda pasti dia berpisah. Pasti dia berpisah. Dan yang bisa menyatukannya hanya Rabb alam semesta. Yang di tangannya segala seluruh ubun-ubunnya manusia. Ini kata Allah, wa allafa baina qulubihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan antara hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Sekiranya kamu berinfak, memberikan apa yang ada di bumi ini seluruhnya untuk menyatukan hatinya orang, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa menyatukan antara hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Kalau kita punya uang satu sidra, kemudian kita mau satukan hati satu sidra menjadi satu hati, tidak bisa. Jika Allah tidak inginkan mereka bersatu, tidak mungkin. Tapi jika Allah yang menyatukannya, biar kita beda ibu, beda bapak, beda suku, beda karakter, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyatukan. Dan ini bukan berbicara tentang perjuangan kita, tapi berbicara tentang kehendaknya Allah. Inilah nikmat bersaudara. Oleh karena itu, terakhir saya ingatkan, la tahasadu kata Nabi, jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi.
Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ini kandungan hadis pertama. Setelah itu beliau hanya menyebutkan hadis-hadis pendukung, misalnya sebagai penutup pertemuan kata beliau di pendukung, karena Ajib ibn Walid telah bercerita kepada kami, Ajib ibn Walid itu ibn Maimun al-A'war, beliau seorang guru dari Imam Muslim yang buta matanya sebelah. Ya, buta matanya sebelah. Qala berkata hadatsana Muhammad ibn Harb, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Harb yaitu Al-Qaulani Al-Himsi, ya rahimahullahu taala. Qala beliau berkata hadatsana Muhammad ibn Walid Az-Zubaidi, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Walid Az-Zubaidi. Qala beliau berkata di Zuhri, dari Al-Imam Zuhri, qala akhbarani Anas bin Malik, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpindahan sanad, wa haddatsanihi Harmalah ibnu Yahya, ini jalur lain, dan telah bercerita kepada Harmalah ibnu Yahya, qala akhbarani Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab, qala beliau berkata akhbarani Yunus an Ibnu Syihab, jalurnya lain, dari Yunus dari Ibnu Syihab. Ya, kalau tadi dari Anas bin Malik, dari Az-Zuhri, kemudian dari Anas bin Malik. Kalau ini tadi sebelum Az-Zuhri adalah Muhammad ibn Walid Az-Zubaidi. Kalau ini sebelum Az-Zuhri adalah Yunus. Ya, dan sebelum Yunus ibn Wahab. Kalau tadi ya sebelum Muhammad ibn Walid adalah Muhammad ibn Harb. Ini perbedaan sanadnya. Qala an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Malik. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan hadits Malik sebelumnya. Ya, sanad pendukung. Kemudian berikutnya lagi, qala beliau berkata haddatsana Zuhair ibn Harb, telah bercerita kepada kami Zuhair ibn Harb, qala berkata ibnu Abi Umar dan ibnu Abi Umar, dua orang dari guru beliau langsung beliau nukil, wa Amr ibnu Nakid dan Amr ibnu Nakid langsung ketiga, langsung sekaligus dari tiga orang guru dari Imam Muslim. Kan ini sebagai pendukung, artinya beliau nukil hadis ini dan beliau ambil hadis ini bukan dari satu guru, banyak guru, jami'an seluruhnya an Ibnu Uyainah, seluruhnya dari Ibnu Uyainah an Zuhri. Ini jalurnya Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Bihadzal isnad, dengan syarat ini, wazada Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah menambah wala taqata'u, jangan saling memutus. Jangan saling memutus. Kemudian berikutnya juga sama, beliau bawakan dengan sanadnya, haddatsana Abu Kamil, telah bercerita kepada kami Abu Kamil, guru dari Imam Muslim juga, Fudail ibn Husain al-Jahdari al-Basri, ini guru dari Imam Muslim, thiqatun hafidh, ya, beliau adalah rawi, guru dari Imam Muslim yang terpercaya dari dan penghafal. Qala beliau berkata haddatsana Yazid, telah bercerita kepada kami Yazid yaitu Ibnu Zurair, berpindah sanad, wa haddatsana Muhammad ibn Rafi, bercerita kepada kami Muhammad ibn Rafi, wa Abdu ibn Humaid dan Abdu ibn Humaid, kilahuma an Abdur Razzaq, keduanya dari Abdur Razzaq, jami'an seluruhnya an Ma'mar dari Ma'mar, an Zuhri dari Az-Zuhri. Bihadzal isnad, dengan sanad ini, amma riwayatu Yazid anhu fakka riwayati Sufyan an Zuhri. Adapun riwayatnya Yazid darinya maka seperti riwayatnya Sufyan itu Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Yadkurul kisal arba' jami'an, menyebutkan semua empat tadi. Amma hadits Abdur Razzaq, adapun haditsnya Abdur Razzaq, wala tahasadu wala taqata'u wala tadabaru. Beda sedikit, ada kata taqata'u. Jangan saling hasad, jangan saling memutus, jangan saling membelakangi. Ini perbedaan sedikit. Demikian pula sanad berikutnya itu sama. Wa haddatsana Muhammad ibn Musanna, qala haddatsana Abu Daud, telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Musanna
beliau bilang telah bercerita kepada kami Abu Daud, yaitu Sulaiman ibn Daud ibn al-Jarud atau Yalisi al-Basri. Kalau beliau berkata, bukan Abu Daud yang Sunan Abu Daud, lain. Dia derajatnya di bawahnya Imam Muslim. Kalau Abu Daud bahkan bisa sama dengan Imam Muslim. Iya. Kemudian mereka berkata haddatsana Syu'bah, berkata kepada beliau haddatsana Syu'bah Ibnu Hajjaj an Qatadah dari Qatadah an Anas dari Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la tahasadu sama wala tabaghadu sama dengan tadi wala taqatu mirip dengan sana sebelumnya wa kunu ibadallahi ikhwana jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara juga sama dengan sanad lagi setelahnya. Dengan ini selesai bab ke-7. Insyaallah nanti berarti kita masuk di bab ke-8 dengan judul bab lagi yang lain akan kembali ditegaskan yang tadi saya tidak jelaskan secara luas, yaitu hajar lebih dari 3 hari tanpa udzur syar'i karena akan masuk di bab setelahnya. Iya, kita cuma berisyarat tadi bahwa hajar hanya boleh 3 hari, setelahnya tidak dibolehkan kecuali perkara agama, kita tidak berluas karena setelahnya akan disebutkan oleh penulis dengan bab tersendiri di bab ke-8. Dengan bab tersendiri di bab ke-8. Ini nanti insyaallah kita ambil di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu, kalau ada pertanyaan boleh. Barakallahu fikum. Sini ada pertanyaan kertas. Apa hukum terkena najis di celana tapi tidak ada celana ganti? Tapi dicuci pakai air. Apakah sholat sah atau tidak? Tapi dicuci pakai air. Apakah sholat sah atau tidak? Sah. Kalau kita tahu tempat kena najis, di situ saja yang dicuci. Kalau kita tahu najisnya kenanya sebelah mana, itu saja yang dicuci baru kita pakai sholat. Kalau tidak ditahu maka cuci seluruhnya. Iya, kalau tidak ditahu ya, cuci saja seluruhnya itu celana baru kita pakai dan pakai sholat. Iya, dan pakai sholat. Walaupun masih basah boleh dipakai sholat, karena tidak ada syarat sahnya sholat harus memakai pakaian yang kering. Karena kita bilang tidak ada celana lain. Boleh pakai walaupun masih basah. Dan tidak perlu tunggu kering. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan kedua, apa hukum memakai sepatu atau tas yang terbuat dari kulit buaya atau ular? Apakah boleh atau tidak? Pertama, kulit buaya boleh. Karena buaya halal dimakan, kulitnya tidak najis. Halal makan buaya. Iya, halal karena hewan air. Hewan air. Jadi kalau ada buaya tiba-tiba keluar di sebelah sungai sebelah, misalnya aliran air, boleh diambil dan dimakan. Karena buaya halal. Sehingga kulitnya tidak najis. Kulitnya tidak najis. Kulitnya tidak najis. Buaya air ya, bukan buaya darat. Iya. Buaya air. Halal. Dan kulitnya tidak najis. Halal. Yang masalah yang kedua ini, kulit ular. Ular kan haram dimakan. Ya, kecuali ular laut, ular yang hidupnya di air. Tidak bisa hidup kecuali di air. Itu halal. Tapi kalau yang diinginkan ada ular yang di darat, itu haram. Sehingga kulitnya adalah najis. Cuman halal dipakai setelah istihalah. Kalau kulitnya ini diambil langsung dari ular tanpa diubah, disamak, tidak boleh. Tapi kalau disamak, saya rasa orang buat tas atau ikat pinggang, mereka samak. Kalau mereka samak dengan dipanaskan dengan panas yang sangat misalnya, atau didinginkan dengan dingin yang sangat, maka itu akan berubah. Akan berubah. Itu namanya disamak.
dibolehkan, dimubahkan untuk dipakai. Dimubahkan untuk dipakai, wallahu alam. Kemudian berikutnya sini, Ustaz izin bertanya, apakah hukumnya sholat witir secara asal? Diperselisihkan. Diperselisihkan hukum sholat witir. Iya. Ada yang mengatakan wajib. Berdasarkan hadits Nabi SAW, al-witru hakun wajib. Witir itu hak yang wajib. Ada yang mengatakan wajib. Dan mayoritas berpendapat sunnah muakkadah. Sholat witir adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Iya. Ini pendapat mayoritas. Kenapa? Mereka berpendapat sunnah padahal ada tadi hadits hakun wajib. Karena pernah ada seorang datang kepada Nabi menanyakan apa yang wajib baginya dari sholat. Maka Nabi hanya mengajarkan sholat 5 waktu. Dan dia bertanya lanjut, apakah ada selain itu kewajiban dari sholat? Nabi bilang, la illa antatawwa'a. Tidak kecuali kamu mau bertatawwu. Mau melakukan yang sunnah. Ini hadits yang menjadi pemaling dari wajib menjadi sunnah. Dan itu pendapat insya Allah yang benarnya. Pendapat mayoritas ulama yang mengatakan sholat witir adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ustaz, apa hukumnya memberi ASI bagi anak angkat yang sudah remaja? Tunggu, ada umurnya di dalam kurung. Umur 21 tahun, Bah. Iya. Cara ASInya dimasukkan ke dalam gelas dan meminumkannya. Bukan meminumkan ini. Masa kita minum? Dia minum sendiri itu 21 tahun. Iya. Dengan tujuan supaya anak tersebut mahram dengan bapak angkatnya. Karena pada waktu kecil tidak diperhatikan. Pertama, itu anak susuan dianggap susuan. Kalau dia minum air susu di saat memang umur dia minum air susu. Yaitu kata para ulama kita 2 tahun ke bawah. Kalau 21 tahun, bukan itu air susu dia minum. Iya, buaya juga sudah dia makan. Kalau ada itu, ini tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Jadi harus dia minum air susu itu di umur 2 tahun ke bawah. Itu baru dianggap. Adapun disusui dewasa, tidak dianggap. Bahaya ini. Kalau dianggap dewasa. Karena muncul pertanyaan yang pernah saya baca. Muncul pertanyaan di Syekh Utsaimin. Ada orang bertanya, Syekh, saya mohon maaf, menyusu di istriku. Maksud orang tua ini mohon maaf. Artinya dia melakukan muda'abah. Melakukan percumbuan dengan istrinya. Mohon maaf anak-anak, tutup. Iya, telinga, ini faedah. Faedah di mereka. Langsung mereka tutup semua ya. Iya. Jadi dia tanya, dia melakukan percumbuan dengan istrinya dan bercumbu di situ. Akhirnya keluar air, mohon maaf, air susunya. Dan dia minum. Dia bertanya, apakah istriku itu mahramku? Jadi suaminya jadi anak susuannya. Saya tertawa. Ia heran dari pertanyaan itu. Karena susunya orang dewasa, kalau dia menyusui, disusui, tidak berlaku. Tidak berlaku menjadi mahram. Jadi walaupun dia minum segelas, tidak. Dan juga karena orang dewasa, kan diantara para ulama kita ada mengatakan, syaratnya 1 kali susuan itu dianggap, kan dia harus 5 kali. Harus 5 kali. 1 kali susuan itu adalah dia kenyang. Itu dia mengisap di tempat itu, dan dia lepas mulutnya karena kenyang. Itu sudah dianggap sekali. Nah, orang 21 tahun kapan kenyang ini? Iya, susah ini, susah. Susah, itu diantara syaratnya. Nah, intinya adalah tidak ada susuan dewasa. Tidak ada susuan dewasa. Dan masalah kejadian ini
Setelah itu semua pembahasan, tidak ada susuan dewasa, tidak ada. Iya, tidak ada itu kecuali terjadi sebelum kita tahu hukum. Karena pernah terjadi di masa sahabat, belum turun ayat terkait dengan wajibnya berhijab terhadap yang bukan mahram. Ayat hijab turun. Ada sahabat memelihara anak dari kecil, maka Nabi memaafkannya dan menyusuinya di saat besar. Dimaafkan. Kalau memang itu kejadiannya seperti ini misalnya, ya dari kecil tapi lupa disusui, dimaafkan kalau kejadiannya sama, walaupun di sana sebagian ulama mengatakan tidak berlaku itu. Tidak berlaku itu. Cuma sebagian ulama mengatakan kalau kejadiannya sama, boleh. Karena ini qadiyah a'yan, kejadian khusus. Dibolehkan kalau mirip. Dibolehkan kalau mirip. Diambil dari kecil. Dari kecil. Adapun dari besar, enggak. Ini walaupun kita hindari lebih bagus. Walaupun kita hindari lebih bagus, lebih selamat karena keluar dari khilaf, keluar dari perselisihan. Apakah sudah, pertanyaan berikutnya, sudah termasuk mahram jika sudah minum ASI 1 gelas per hari dalam jangka 3 hari? Berarti 3 gelas. Enggak. Susuan itu 5 kali. 5 kali. Awal turunnya dulu mahram dengan susuan 10. 10 kali susuan baru dianggap mahram. Setelah itu dihapus menjadi 5 saja. Dalam hadits Aisyah, 5 kali susuan, bukan 3 kali susuan. 5 kali. Nggak harus 3 hari, biar sehari. Pagi dia disusui, sebentar lagi dia menangis disusui, nanti lagi lapar disusui, nanti lapar disusui 5 kali. Nggak harus 5 hari. 5 kali disusui. 5 kali disusui dan itu dianggap mahram. Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah uang riba dipakai untuk membeli voucher listrik untuk lampu penerangan jalan di kompleks perumahan kami? Kalau itu untuk maslahat umum, boleh. Bukan untuk maslahat pribadi, ya. Kalau untuk terang rumah kita, tidak boleh. Tapi kalau memang itu umum, kompleks, banyak orang yang memakainya, boleh. Diperbolehkan. Wallahu a'lam. Karena uang riba dipakai ke maslahat umum. Apa hukum membeli barang pakai diskon Natal? Sudah lewat ini ya. Apakah termasuk berpartisipasi terhadap Natal? Kalau kita tidak butuh barangnya, cuma kita lihat diskon dan Natal, beli deh. Tidak butuh barangnya, haram, tidak boleh. Tapi kalau kita butuh barangnya, kita pergi belanja terus ada itu dapat diskon, tidak apa-apa, halal. Iya, karena kita butuh barangnya. Kalau kita tunggu-tunggu Natal, tidak boleh. Baru belanja. Dan memaafkan orang yang telah menyakiti, tapi dalam hati tidak mengucapkannya. Apakah sah? Sah, tapi baru niat. Nanti kita ucapkan, ya, kita sampaikan, kita nampakkan minimal dengan perbuatan, lisanul hal. Lisanul hal itu pakai perbuatan. Perbuatan kita itu menunjukkan kita sudah maafkan. Itu kita baru dapat pahala sempurna. Kalau itu tadi baru niat. Ustadz, apa hukum imunisasi? Mubah. Ini mencegah, menempuh sebab. Mubah imunisasi. Menempuh sebab yang dijelaskan dalam ilmu kesehatan. Iya, dalam ilmu kesehatan. Mubah hal tersebut, wallahu a'lam. Alhamdulillah, cukup, ini sudah selesai. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang di hadis masalah al-bir wasilah di kitab Sahih Muslim ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ada manfaatnya,
Mohon maaf atas banyak kekurangan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.